Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk siswa dan siswi kelas 11 mengenai pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini Bapak akan membahas mengenai pelajarannya, yaitu tentang basis data atau database. Oke, langsung aja kita masuk dulu mengenai data dan informasi. Ya, di sini dikatakannya data merupakan nilai yang turut merepresentasikan deskripsi dari suatu objek atau kejadian. Ya, dia mendeskripsikan suatu objek atau kejadian. Nah, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data itu sendiri. Ya, jadi yang dikatakan dengan data berarti dapat kita simpulkan bahwa dia belum diolah, dia hanya berupa data real. Sedangkan informasinya apa? Informasinya adalah hasil dari pengolahan data itu sendiri. Ya, contoh, misalnya si A pergi ke pajak dan membeli 1 kilogram ikan. Nah, mana yang data, mana yang informasi? Yang dikatakan dengan data adalah ikan yang dibeli sama si A itu data. Ya, yang mana yang dikatakan informasi? Setelah ikan ini dibawa pulang dan diolah menjadi masakan. Nah, itulah yang dikatakan dengan informasi. Dan selanjutnya, data lebih bersifat historis, sedangkan informasi mempunyai tingkatan yang lebih tinggi, ya, lebih dinamis, serta mempunyai nilai yang sangat tinggi. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya kita membahas mengenai sistem informasi. Ya, kalau disimpulkan, pengertian sistem itu sendiri merupakan kumpulan dari elemen-elemen. Ya, itu yang dikatakan dengan sistem. Sedangkan di sini sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur, dan pengendalian dalam mendapatkan jalur komunikasi yang penting. Ya, jadi sistem informasi ini dia adalah merupakan sekelompok orang, ya, yang melakukan pengendalian dari prosedur-prosedur yang akan menghasilkan sebuah komunikasi yang penting. Ya. Nah, selanjutnya ada yang dikatakan dengan SIM. Nah, apa itu SIM? SIM ini adalah sistem informasi manajemen atau manajemen informasi. Ya. Jadi di sini dijelaskannya dari segi sistem informasi manajemen ini adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan dengan yang lain atau bekerja sama antara berbagai bagian dengan cara-cara tertentu untuk melakukan pengolahan data, ya, atau pemasukan data dan menghasilkan keluarannya berupa informasi yang berguna. Itulah dia. Ya. Oke, kita next. Selanjutnya ada yang dikatakan dengan komponen sistem informasi. Ya, jadi sistem informasi ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada yang dikatakan dengan hardware. Ya, hardware adalah merupakan perangkat keras yang ada pada komputer. Apa saja yang terdapat pada komputer? Contohnya CPU, disk, terminal, ya, monitor. Dan selanjutnya ada software. Ya. Jadi softwarenya apa? Software ini adalah perangkat lunak pada komputer. Contohnya sistem informasi, sistem basis data, program aplikasi. Kan banyak aplikasi-aplikasi yang ada di komputernya. Nah, personil ini sama artinya dengan brandware atau pengguna dari komputer. Di sini personil merupakan operator sistem atau pengguna bagi sistem. Yang kedua, penyedia masukan, ya, atau sebagai alat input. Yang
Yang selanjutnya pengguna keluaran atau output. Nah, selanjutnya ada data. Ya, data ini biasanya tersimpan di mana? Data tersimpan di dalam hard disk. Ya, dia bisa yang dikatakan tersimpan dalam jangka waktu yang ditentukan. Kenapa seperti itu? Karena data ini bersifat tidak tetap. Ya, ada kala dia hilang, ada kala dia ada. Kenapa seperti itu? Kalau dia hilang berarti terjadilah pencurian data terhadap komputernya. Biasanya apa yang dilakukannya? Palingan laptopnya ada virus. Selanjutnya prosedur. Prosedur ini apa yang dikatakan dengan instruksi kita dalam menggunakan komputer, ya, atau instruksi kita dalam menjalankan aplikasi komputer, atau instruksi kita dalam mengoperasikan perangkat lunaknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian basis data atau database-nya. Nah, sebelumnya Bapak jelaskan dulu, di dalam database itu terdapat bermacam banyaknya tabel. Ya, jadi yang dikatakan dengan database adalah kumpulan dari tabel-tabel, ya, atau kumpulan dari file-file yang saling berhubungan dengan yang lain. Ya, jadi file itu sama artinya dengan tabel. Jadi dia berkumpul semuanya dalam database itu atau berkelompok. Nah, itulah yang dikatakan dengan database. Nah, apa yang menghubungkan file dengan file atau tabel dengan tabel? Yang menghubungkannya adalah foreign key. Foreign key dan primary key dan foreign key. Ya. Jadi yang menghubungkan antara tabel dengan tabel yaitu kata kunci atau foreign key dan penerima kunci atau foreign key. Nah, selanjutnya ada operasi dasar dari basis data. Ini dasar-dasar dari basis data ya. Ketika kita menggunakan atau pembuatan dari database. Yang pertama, create database atau buat database. Kita membuat nama database itu apa? Seperti itu. Selanjutnya drop database. Drop ini apa? Hilangkan database. Nah, itu dia. Nah, jadi ketika kita lakukan drop database, jadi database kita bakalan hilang. Selanjutnya create database. Tabel ya, create tabel atau ciptakan tabel atau buat tabel. Nah, selanjutnya drop tabel. Ya, drop juga intinya dengan hilangkan. Selanjutnya insert, masukkan tabel isi. Ya, masukkan isi ke dalam tabel atau data ke dalam tabelnya. Selanjutnya search atau cari. Dan selanjutnya update database. Dan terakhir delete atau menghapus. Oke, kita lanjutkan pemanfaatan dari basis data. Yang pertama, salah satu komponen penting dalam sistem informasi. Ya, karena kalau dalam kita membuat sistem, itu database ini sangat berperan utama. Karena di mana sistem kita itu kita simpan kalau nggak ada database-nya. Ya. Yang kedua, menentukan kualitas informasi. Ya, akurat, tepat waktu dan relevan. Jadi ketika kita punya sistem informasi, misalnya sistem informasi penjualan, nah di mana datanya tersimpan? Itu di dalam database. Yang ketiga, mengurangi duplikasi data, ya, atau redundansi data. Apa yang dikatakan dengan redundansi? Ya, redundansi itulah data yang sama. Ya, misalnya si A dengan si A, kan banyak data-data yang sama. Itu mengurangi. Selanjutnya, hubungan data dapat ditingkatkan. Selanjutnya, manipulasi terhadap data dengan cepat dan mudah. Dan selanjutnya, efisien. Tidak ada sistem informasi yang bisa dibangun tanpa adanya basis data. Ya, ingat ya, nggak ada sistem informasi kalau nggak ada basis datanya. Ya, berarti nggak berperan dia sistem informasinya kalau nggak ada database. Nah, seperti itu. Oke, kriteria dari basis data. Yang pertama, dia bersifat data oriented, ya, dan bukan program. Nah, yang kedua, dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi, termasuk nantinya baik aplikasi Java, mobile, dan aplikasi PHP ada yang berbasis web. Yang selanjutnya dapat berkembang dengan mudah. Oke, selanjutnya dapat digunakan dengan cara
berbeda-beda. Jadi dari kriteria basis data ini dari segi penggunaannya ya banyak cara dalam pengembangan dari segi pembuatan dan dari segi pemanfaatannya. Selanjutnya ada kerangkapan data minimal atau data yang kelompok kecil ya. Setelah data-data yang kita kelompok-kelompokkan. Ya, mungkin itu adalah pembahasan dari materi kita ini. Mudah-mudahan siswa dan siswi Bapak semuanya dapat memahami dengan semaksimal mungkin. Oke, baiklah, tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.